Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Ami Tofo. Susu-suce berada di rumah, kembali lagi kita berjumpa kembali. Di kesempatan ini dengan saya, Suce Natasya, dan bersama kita semua Mahaguru Sukawati Prasna, Ami Tofo Mahaguru. Ami Tofo Suce Natasya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai penjelasan untuk upacara Api Homa yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 1 siang dengan tema Mantra Pemurnian Pertobatan dan Kebijaksanaan Bodhisattva Vajrasattva. Nah, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Mahaguru mengenai adinata dan tema dari upacara Api Homa kali ini. Ya. Mahaguru, adinata kita pada bulan November ini adalah Bodhisattva Vajrasattva. Ya, mungkin betul. untuk semua pelatih tantra ya, mungkin sudah sangat familiar dengan sosok Bodhisattva Vajrasattva ini ya. Harusnya ya. Nah, apalagi setiap sadhana pasti biasanya ada sataksara yang juga dari Bodhisattva Vajrasattva. Itu kayak sudah satu mutlakan harus mengenal beliau ya, Mahaguru biasanya kalau di tantra. Nah, mungkin dari Mahaguru bisa menjelaskan kepada kita semua lebih dalam lagi mengenai sosok dari Adinata Bodhisattva Vajrasattva ini. Silakan Mahaguru. Baik, terima kasih Suce Natasya. Pertama-tama saya ucapkan kepada semua umat sedharma yang mengikuti penjelasan upacara Api Homa untuk yang diadakan di Vihara Sukawati Prasna di bulan ini ya. Semoga semua bisa berbahagia dan senantiasa berkembang dalam Buddha Dharma. Ya, pada saat hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang adinata dan juga tema upacara Api Homa yang diadakan di bulan ini ya. Kali ini adalah adinatanya adalah Vajrasattva Bodhisattva ya. Tadi sudah dikatakan oleh Suce Natasya bahwa Vajrasattva Bodhisattva biasanya harusnya familiar. Benar. Dan juga sudah banyak dikenal ya oleh para umat sedharma yang khususnya di dalam aliran Mahayana maupun Tantrayana ya. Tapi biasanya paling kekhususan dan juga keharusan bagi seorang sadaka tantra untuk benar-benar mengenal adinata ini. Yeah. Mengapa demikian? Karena Vajrasattva Bodhisattva merupakan cikal bakal ya adanya Tantrayana. Ya, jadi Vajrasattva Bodhisattva yang tertampak pada gambar ini, beliau memiliki tubuh berwarna putih, duduk di atas Padmasana, ya, kemudian tangan kirinya memegang Wajra Dorje. Tangan kanannya berada di depan dada, memegang Wajra Dorje. Maaf, ini Wajra Genta, yang di dada adalah Wajra Dorje. Ya, jadi kedua benda pusaka ini merupakan perpaduan antara kewelas asihan dan juga kebijaksanaan. Ya, jadi Vajrasattva Bodhisattva ini memiliki kewelas asihan yang sangat besar untuk bisa memberkahi banyak insan pemurnian ya. Pemurnian di sini adalah pemurnian dari segala kilesa-kilesa, kekotoran-kekotoran batin ataupun karma-karma buruk yang dilakukan oleh banyak insan ya. Dan yang kedua adalah untuk pertobatan ya. Jadi pertobatan ini adalah untuk bisa mengkikis karma-karma, kemudian juga untuk bisa memperbaiki segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak insan, baik tanpa disadari maupun disadari, begitu. Dan juga bisa untuk menambal yang namanya kesalahan-kesalahan di dalam kita melakukan sadhana, ya, ataupun penjapaan mantra dan sutra. Kemudian juga di saat kita melakukan tata sadhana di dalam latihan bawana kita sehari-hari. Nah, ini Vajrasattva Bodhisattva memberkahi untuk memperbaiki ataupun menambal kesalahan-kesalahan di dalam sadhana kita. Sehingga sadhana sehingga kita bisa jadi sempurna. Oh, Iya. sekali ya. Di samping itu juga
kebijaksanaan beliau juga sangat tinggi, dilambangkan dengan tubuhnya yang berwarna putih. Beliau merupakan manifestasi dari Vairocana Buddha, ya. Kemudian juga beliau juga dikenal sebagai manifestasi dari Wajradhara, Adharma Buddha, dan juga manifestasi dari Pancadayani Buddha. Ya, jadi dibilang beliau ini adalah merupakan cikal bakal adanya Tantrayana adalah ketika Nak Arjuna itu bertemu dengan Wajasattva Bodhisattva di sebuah menara besi, ya. Di sanalah Wajasattva Bodhisattva menurunkan ajaran Wajrayana ataupun Tantrayana kepada Nak Arjuna. Barulah kemudian adanya aliran-aliran tantra yang lain-lainnya. Berkembang sampai saat ini ya. Betul. Wah, bagus sekali. Iya, dan satu lagi beliau ini merupakan adinata yang sangat benar-benar penting karena beliau ini merupakan kekuatan dari silsilah, ya, silsilah dari Tantrayana itu sendiri ataupun aliran sekte-sekte di dalam Tantrayana, ya. Seperti halnya di dalam aliran Sukawati Tantra ini kita juga beliau merupakan salah satu garis silsilah utama, ya. Setelah Buddha Sakyamuni, Buddha Amitabha, baru kemudian Vajrasattva, kemudian baru Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning, ya, karena Mahaguru mendapatkan transmisi ataupun ajaran Tantrayana dari Bodhisattva Wajasattva. Wah, bagus sekali. Iya. Oh, ya, terima kasih Mak Guru. Penjelasannya sangat bagus sekali ya, Sensuce ya, bahwa kita tahu bahwa Bodhisattva Vajrasattva ini merupakan sosok yang sangat penting sekali ya untuk kita semua sebagai apalagi sebagai pelatih Sadaka Tantrayana ya. Nah, Mak Guru, untuk tema dari upacara Api Homa ini yaitu mantra pemurnian ya, pertobatan dan kebijaksanaan. Betul. Nah, ini mungkin Mak Guru bisa menjelaskan kepada kita mengenai tema ini ya, karena ada 3 aspek di sini, itu mantra pemurnian, pertobatan dan juga kebijaksanaan. Ya. Tadi sebelumnya juga sudah Maha Guru menjelaskan ya maksud dari pemurnian tersebut, kemudian pertobatan dan juga kebijaksanaan. Nah, ini semua dirangkum ke dalam mantra pendek dari Wajasattva Bodhisattva, ya. Jadi Wajasattva Bodhisattva memiliki mantra yang lebih panjang yang biasanya kita suka japa di akhir sadhana kita, ya, yang disebut sebagai 100 aksara Wajrasattva, ya. Dan ini adalah mantra pendek beliau, ya, dalam versi Tibetan maupun dalam versi Mandarin. Di tengahnya ada Wijaksara Hum, ya. Jadi ini adalah mantra, ya, mantra pendek Vajrasattva Bodhisattva, bisa juga merupakan mantra nama dari beliau serta merupakan mantra rangkuman dari Sata Aksara, 100 aksara Wajrasattva. Ya, ini dengan mantra pemurnian dan juga pertobatan serta kebijaksanaan ini akan bisa membantu seorang sadaka di dalam memurnikan segala karma-karma buruknya, kemudian juga bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ya kan, baik pelanggaran sila, ya, kemudian juga pelanggar dalam aturan-aturan, ya, kemudian juga kesalahan di dalam bawana ataupun sadana, ya. Nah, ini semua bisa ditambal ataupun diperbaiki menjadi sempurna semuanya, jadi tidak ada kesalahan yang dilakukan, ya. Wah, berarti pemurnian di sini itu juga untuk aspek duniawi dan spiritual juga ya, Mak Guru? Dalam sisi ini secara spiritual dan duniawi, ya. Kesalahan-kesalahan, ya, pelanggaran-pelanggaran aturan yang dilakukan baik secara duniawi, ya, maupun secara spiritual, pelatihan batin maupun di dalam aktivitas kita menjalani kehidupan duniawi. Sehari-hari ya, Mak Iya, Guru, sehari-hari. Wah,
ya tentu saja sesuai tidak dipungkiri kita sebagai manusia menjalankan kehidupan sehari-hari biasanya pasti ada ya, tidak luput dari kesalahan, baik kecil ataupun sedang, besar ya. Namun kita, bertekad menjadi manusia yang lebih baik lagi ya, berharap juga memohon agar kiranya segala kesalahan yang kita lakukan juga dapat dimurnikan ya. Ya. Wah itu Jadi mantra ini adalah mantra pendek ya. Ini adalah Om Beca Sato Ahum Pe. Ya, ini mantra pendek ini dijapa sama Sadaka Sukawati Tantra di akhir Iya. ya, setelah menjapa sata aksara. Mhm. Ya. Jadi di sini mantra pendek ini adalah penekanan ya, penekanan terhadap segala bawana kita yang banyak mungkin ada kesalahan tanpa kita sadari, mungkin karena pengetahuan kita terbatas, Iya. cara kita menjapa mantra ada kesalahan, ya kan. Iya. Kadang-kadang walaupun kita menjapa mantra yang sudah ada ya, tertulis gitu ya, Sudah ikutin buku gitu ya? iya berdasarkan buku. Kadang kan buku itu kan kadang juga ada beberapa kali dicetak pencetakan, Iya. ya kan. Di saat pencetakan itu pun juga pasti ada kadang suka miss Iya. miss kata-kata, miss huruf dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini kan mungkin kan kadang-kadang bisa salah arti dan lain Benar. sebagainya ya. Jadi kita tidak perlu khawatir akan hal tersebut gitu ya. Yang penting di akhir sadhana kita ada penjapan sata aksara dan juga mantra pendek, mantra nama beliau untuk menekankan dan juga menyempurnakan penjapaan mantra dan sutra kita. Wah, bagus sekali ya, Suce ya. Ini sebuah kesempatan yang sangat bagus sekali ya, apalagi untuk kita dalam menjalani duniawi maupun juga spiritual ya. Karena tentu saja berkah dari beliau sebagai salah satu garis yang berada dalam garis silsilah Sukawati Tantra ya, dan merupakan juga Adinata sosok yang penting sekali dalam peran menurunkan ajaran Vajrayana atau Tantrayana ini. Nah tentunya berkah buat kita sekali Suce bisa mendapatkan kesempatan ini ya, bisa memurnikan segala kesalahan kita ya, agar kita menjadi lebih sempurna dalam menjalani kehidupan ini baik duniawi maupun spiritual. Wah ini paket lengkap ya berarti ya Suce Iya, ya, Pak Guru dan ya. yang paling ingat, yang paling penting di dalam kita berlatih Tantrayana, visualisasi. Nah Ya, ya. itu adalah tahap akhir ya di dalam pelatihan kita ya, mudra, mantra dan visualisasi. Baru kemudian penyempurnaannya adalah di dalam meditasi. Jadi visualisasi kita harus terus dilatih ya dengan sebaik-baiknya, karena visualisasi itulah yang akan menyempurnakan semua permohonan kita ya kan, sadana-sadana karman kita gitu ya. Seperti halnya pada upacara Abhihoma hari ini, mantra sata aksara pun juga harus kita visualisasikan di saat kita sedang mau Iya. memohon pemurnian, pertobatan dan juga kebijaksanaan ya. Jadi saat memvisualisasikan itu pertama-tama kita tentunya seperti biasa ya, Iya. mewujudkan bodhisattva Wajasattva, kemudian beliau mungkin memancarkan sinar kepada kita ya kan, supaya karma-karma buruk kita ini bisa termurnikan. Kemudian setelah itu kita bervisualisasi beliau duduk di atas kepala kita ya, duduk di atas kepala kita, kemudian barulah kita memvisualisasikan batin kita ini ada mantra pendek dari Vajrasattva Bodhisattva yang mengitari Oh batin kita oke. ya. Jadi setelah kita mengitari batin ini mantranya, kemudian kita perluas lagi mengitari seluruh tubuh kita. Jadi kita bisa membuat mantra sata aksara itu berputar mengelilingi tubuh kita. Oh Ya, maka gitu. dengan demikian kita akan bisa mendapatkan kesempurnaan di dalam pemurnian, pertobatan dan kebijaksanaan dari beliau. Wah, itu ya, Suce ya, diberikan kuncinya tuh ya oleh Maha Guru. Nah, jadi penting sekali visualisasi itu dilakukan ya. Nah, Maha Guru kalau mungkin untuk bagi para umat atau mungkin bagi mereka yang visualisasinya masih belum terasah, nah bagaimana Maha Guru? Apakah ya tetap berusaha, Harus terus diasah, ya harus terus dilatih. Ya, seperti halnya di dalam latihan kita di guru yoga, Ya. ya. Nah, biasanya kan di guru yoga itu kan kita ada
dalam visualisasi adalah membayangkan satu persatu setiap adinata atau guru-guru silsilah kita. Ya, semuanya itu ada banyak ya. Jadi kita harus visualisasikan satu muncul satu-satu, ya kan? Nah, ini sebenarnya di tahapan tersebut itu adalah latihan kita untuk membuat visualisasi kita semakin lebih berkembang. Ya, jadi kadang Maha Guru juga suka mengingatkan kepada mereka yang sudah kemarin berhasil di dalam tahapan guru yoga, jangan berhenti bersadana dengan guru yoga, benar. Visualisasi itu adalah latihan, ya, latihan di saat nantinya memasuki tahapan idam yoga, dharma pala yoga. Mengapa? Karena di tahapan guru yoga persyaratannya apa? Adalah cakra dahi sudah terbuka dan sudah mengalami yang namanya kebangkitan sifat sejati. Itu syarat pertama yang di dalam guru yoga. Tapi di saat nanti akan memasuki tahapan yidam yoga atau dan dharma pala yoga, satu syarat penting, mereka harus sudah terbuka cakra dahi, cakra tenggorokan, dan cakra hatinya. Artinya apa? Artinya adalah cakra hati yang terbuka, mereka sudah muncul yang namanya fenomena, sudah melihat perwujudan dari para Buddha Bodhisattva. Ya, dari mana emang bisa begitu saja muncul? Dari latihan tahapan visualisasi guru yoga. Jadi harus dilatih terus sampai berhasil, kemudian siap untuk memasuki tahapan yidam yoga, dharma pala yoga. Itu ya bagi para bocoran Maha Guru nih. Bocorannya dari Maha Guru ya. Ya, perlu dicatat ya itu ya sesuatu ya, kalau bagi yang ingin dari yang guru yang kemarin sudah lulus dari guru yoga ya, dari kelas guru yoga mau ke kelas idam yoga, dharma pala yoga. Nah, itu catatan penting ya. Syarat ya. Karena kan wajah sattva bodhisattva ini merupakan juga bisa menjadi yidam. Ya, bisa menjadi yidam kita. Ya, gitu. Benar. Nah, itu ya sesuatu ya. Jadi jangan jangan patah semangat ya. Terus maju, berkembang dan terus semangat dengan tekun melatih visualisasinya ya. Karena tadi seperti Maha Guru ucapkan, melatih visualisasi itu adalah HARUS, harus ya. Emas. Ya, itu emas ya. Jadi terus latih, pasti bisa akan mengalami terus kemajuan dan peningkatan ya. Oke, dan untuk kembali lagi saya ingatkan bagi Susuce, nanti upacaranya pada bulan November ini yaitu jatuh pada hari Minggu tanggal 27 November ya 2022 pukul 1 siang ya sampai selesai di Wihara Sukawati Prasna, Polres Indah Tangerang. Nah, bagi Susuce yang berkenan atau memiliki niat untuk berjodoh, menjalin jodoh lebih dalam lagi dengan Bodhisattva Vajrasattva dan ingin lebih berpartisipasi, dapat mengambil paket donatur ya yang disediakan di upacara kali ini, yaitu paket donatur 1 dan donatur 2 ya. Seperti biasa donatur 1 mendapatkan rupang dari Bodhisattva Vajrasattva berikut dengan mantra pemurnian ini ya, yang ini ya. Lalu untuk donatur 2 hanya mendapat ini mantra pemurnian ini saja ya. Nah, jika Susuce ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sece Yang Manin ya. Dan untuk penulisan link ya atau formulir bisa juga dengan Sece Yang Manin ya. Nanti semua kita bisa bantu isikan. Demikian penjelasan untuk upacara Api Homa di bulan November ini. Semoga penjelasan pada kali ini dapat bermanfaat untuk para Susuce semua yang berada di rumah, dan terima kasih kepada Maha Guru yang telah memberikan penjelasan ya yang sangat detail sekali ya untuk kita semua, untuk kemajuan untuk kita semua. Terima kasih. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.